Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat Ngopi Hijrah ya Allah cintai semua. Di luar semua aktivitas kita ada ruang yang patut kita syukuri bersama, bahwa di masa-masa kita yang tanda kutip masih dianggap muda, meski kita nggak tahu mati kita kapan, Allah masih ngasih kelembutan hati kita untuk datang dan hadir di majelis ilmu. Dan itu adalah bentuk apresiasi tertinggi dari Allah kepada kita, karena kita diberikan kesempatan sama Allah untuk mengambil satu hal yang belum tentu semua anak-anak muda, semua remaja, semua orang-orang mengambilnya, yaitu apa? Mengambil jalan-jalan menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man salaka thariqan, siapa yang dia berusaha gitu ya, berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di dalam jalan itu disitulah ilmu kita dapatkan, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mempermudah jalannya untuk dia bisa berjalan nanti ke surga. Jadi ini adalah bentuk kesyukuran yang enggak semua orang bisa peka sama hal ini. Maka dari dulu dakwah itu enggak pernah ngelihat jumlah, enggak pernah ngelihat hal-hal yang biasa sama orang itu jadi indikasi keberhasilan. Kalau banyaknya orang itu menjadi indikasi keberhasilan dakwah dan kebenaran, maka Nabi Nuh adalah nabi yang paling gagal di antara para nabi lain. Dikarenakan dalam dakwahnya yang hampir ratusan tahun, dakwahnya umurnya saja 950 tahun, pengikutnya tidak lebih dari 40 orang. Maka mari sama-sama sekarang, sebelum kita membicarakan banyak hal tentang apa yang sebenarnya kita cari di malam ini, yaitu katanya ini judul games, Get to the Safe Zone. Kami sambil nyari gitu ya, di googling gitu, ini permainan apa gitu. Tapi rupanya di Facebook Anda ada yang komen nih, salah satu dari member Ngopi Hijrah, dan Anda mendapatkan kunci jawabannya. Benar ya? Kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud sama beliau ini. Tapi sebelum ke sana, mari sama-sama menyeksamai diri kita. Sudah seberapa jauh kita melangkah sebagai seorang muslim. Jadi sebelum nanti coba Anda jelaskan tentang get to the safe zone, tentang zona aman, zona selamat, mari sebelum banyak bicara tentang hal-hal yang mungkin akan berbicara tentang dalil, kaidah dan lain sebagainya, mari kita nguaras sejenak, kalau kata bahasa istilah Betawi, nguaras. Karena ngejalanin agama itu nggak sembarangan. Jadi ketika di awal kita sudah sepakat di IKTP kita sebagai seorang muslim, maka sebenarnya pertanyaan paling sederhananya seandainya kayak begini. Mari kita bayangkan,
di Ngopi Hijrah keberapa kajian kita ada salah seorang yang mu'alaf dan akhirnya masuk Islam ya. Seandainya ada orang yang pertama kali masuk Islam, lalu dia bertanya kepada kita semua atau kepada diri kita, sob, Ane pengen banget masuk Islam, tapi tolong jelasinlah sama Ane gitu. Paling sederhana, enggak usah pakai istilah apapun, pakai dalil dan sudah belum ngerti. Lah baru mau masuk Islam. Tapi dia mau masuk Islam, tapi minta ke kita langsung secara pribadi gitu. Kasih tahu tentang gua dengan beberapa kalimat sederhana, Islam itu apa? Ada yang mau jawab? Atau bareng-bareng? Atau ada perbedaan kalangan para ulama? Enggak ada. Kira-kira kalau ada pertanyaan dari seorang yang kafir yang mau masuk Islam, sob, gue mau masuk Islam, jelasin nama gue. Islam itu apa? Dengan kalimat yang sederhana. Nggak usah Islam itu menurut PPKN adalah agama Islam yang agama yang terbesar pertama di Indonesia. Nggak usah kayak gitu. Seandainya kita hanya dituntut menjelaskan Islam dengan kalimat yang paling sederhana. Ada yang mau ngusulin? Islam itu apa? Zaki, oke. Selamat. Islam selamat. Kayak kubis kulit. Ya, selamat. Ada lagi yang lain? Islam itu apa? Damaian. Kedamaian. Peace. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Islam indah. Islam itu indah. Iya. Baik teman-teman. Ketika bicara tentang Islam itu sendiri, sebelum kita bicara membuka kitab-kitab bagaimana para ulama menjelaskan hal ini, maka jika kita kembalikan kepada penjelasan yang paling sharih itu yang paling kuat dan juga yang paling komprehensif di beberapa tafsir, salah satunya adalah tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari, jadi Al-Quran itu setelah diterjemahkan ada tafsirnya. Ini dari dulu para ulama itu membuat kitab tafsir untuk mempermudah kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran nggak bisa dipahami secara sembarangan, serampangan, tanpa metode ilmu, dan akhirnya malah jadi nyeleneh. Mahamin sesuatu hanya dengan terjemahan, ayatnya dipotong-potong, dan akhirnya kita pahami setengah-setengah. Ketemunya sama orang-orang yang biasa berfilsafat, berdialektika, dan juga sering main kata-kata. Di ngopi-ngopi hijrah yang sebelumnya kita udah pernah membahas tentang Ghazul Fikri. Bagaimana kekuatan kata-kata itu bisa mempengaruhi kita dan kehidupan kita. Makanya para ulama membuat tafsirnya. Menurut tafsir Tabari, tafsir Bil Ma'thur. Tafsir Bil Ma'thur itu adalah tafsir yang menjelaskan satu kaidah dalil dengan dalil yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, menjelaskan dengan kalimat yang paling sederhana, dan itu bisa kita pakai kepada saudara-saudara kita ataupun kepada teman-teman kita yang ingin tahu sebenarnya Islam itu apa. Maka beliau menjelaskan dalam tafsir At-Tabarinya, Islam adalah menyerah. Islam adalah menyerah. Teman-teman, begini, kita belum pernah perang, tapi setelah Anda lihat definisi games tentang Get to the Safe Zone, ini tentang tank, tentang World War II ya, tentang Perang Dunia Kedua ya. Anggaplah kita ada di dalam zona perang. Kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi nih, strategi kalah, jumlah kalah, ya kan? Udah gitu kita sudah terhimpit semua musuh, terus kita langsung ngeluarin bendera putih. Itu tandanya kita apa? Nyerah. Kita nyerah nih. Dan dalam peraturan internasional, kalau orang udah ngeluarin bendera putih, boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Sama seperti orang-orang kayak misalnya Palang Merah Internasional atau dia adalah seorang pembawa berita, itu nggak boleh dibunuh sebenarnya. Menurut undang-undang internasional dalam peperangan, termasuk memakai bendera putih. Kita orang yang sudah menyerah, lalu musuh kita datang memberikan borgol sama kita, dipakai nggak kira-kira borgol? Pakai. Lalu kita suruh jalan kaki
Dari situ sampai ke tempat di penjara di mana kita akan dipenjara, dan dia naik mobil. Kira-kira kita akan jalan kaki nggak? Atau malah kita bilang sama orang kita, enak aja lu naik mobil, gue jalan kaki. Kira-kira kalau kita adalah orang-orang yang termasuk yang tadi, yang menyerah, akan melakukan hal itu apa? Kita akan nego nggak sama pemenang itu? Lo kenapa gue jalan kaki, lu naik mobil? Kita akan nego. Ketika di sana masuk penjara, kata sipir penjara, tanggalkan pakaian Anda. Ditanggalin nggak? Atau malah menego? Wah, jangan yang warna orange kayak gini, nggak asik lah. Atau kita tanggalkan baju kita. Kira-kira kita akan ikuti sipir itu atau kita akan, kalau kata orang Sunda, ngeliat gitu? Kita akan tanggalkan nggak baju kita? Iya. Di penjara biasanya kita bangun jam 8, ini jam 4 suruh bangun. Bangun nggak kita? Ketika seseorang sudah menyerah, maka tidak ada kesempatan lagi buat kita kecuali mengikuti apa yang menjadi pakem dari orang atau dari zat yang menguasai kita. Maka teman-teman, ini harus kita pahami bersama, mumpung kita masih muda. Dan semoga mudah-mudahan Allah masih kasih umur kita untuk makin paham sama agama. Islam adalah penyerahan. Ketika kita sudah menyerah, ingat Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah yang bilang perkataan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling kece badai, yang paling prestisius, ketika kita bangga mengatakan kepada orang, innani minal muslimin, gue muslim. Karena nggak sembarangan ketika seseorang sudah memahami bahwa dirinya adalah seorang muslim, maka di saat dia sudah menyatakan dalam komitmen sebagai seorang muslim, di saat yang bersamaan itulah dia sedang menyerahkan semuanya untuk Islam. Karena Islam adalah kebanggaannya. Dan itu bukan kita yang ngomong, sob. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang-orang mimman da'a ilallah, dibanding orang-orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Wa qala, dan mereka berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang menyerahkan dirinya, orang-orang yang berserah. Maka pertanyaan sederhananya, seberapa berserah kita ketika kita sudah bersepakat bahwa KTP kita sudah mencantumkan diri kita sebagai seorang muslim? Karena konsekuensi logis dari seorang muslim adalah menyerah, totalitas. Udkhulu fis-silmi kafatan. Bukan redaksi di dalam Al-Qur'annya udkhulu fis-silmi nisfan. Enggak kayak gitu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam silm, ke dalam agama Islam, ke dalam agama yang memberikan kita penyerahan total ini kafatan, sempurna, totalitas, no excuse. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, sama seperti kita mengiyakan ketika kita menyerah di medan perang. Apa kata dia, apa kata pemenang, kita ikuti. Apakah itu make sense, Bang? Sangat make sense. Kalau seandainya kita punya mobil Toyota, jangan mobil deh, tampangnya tampang motor semua. Motor dah ya, Yamaha. Tampang Yamaha ya, tampak atau enggak yang Honda. Kalau kita mau resmi nih mau nyervis, kalau kita masuk ke service center Honda, motor kita Yamaha, diterima apa ditolak? Tolak. Ditolak. Meski sebenarnya
Meski sebenarnya bisa jadi sistem pembakaran Honda sama Yamaha itu 11-12. Kalau kita punya BMW, kira-kira kalau kita masuk ke servis, kita ke servis BMW atau Toyota? Iya, jangan bayangin dua-duanya, Anda belum pada punya semua Toyota atau BMW. Tapi secara teknis, bahwa kita dalam alam sadar kita memahami bahwa ketika kita mencoba ngikutin aturan pakem yang benar, bahkan untuk hal-hal yang tidak bernyawa, mobil, motor, kita tahu diri bahwa sebenarnya ketika kita ikutin semuanya sesuai dengan guideline booknya, kita langsung percaya bahwa insya Allah pasti semuanya akan benar sesuai dengan manufaktur book. Kita semua ke dokter. Ketika kata dokter, kamu nih harus bedah nih, kepalanya harus dibedah. Kamu ada tumornya di dalamnya. Apakah dengan kayak gitu lalu kita langsung mengatakan, dok, udahlah jangan dibedah. Kalaupun dibedah jangan dianestesi, jangan dibius. Biar apa? Biar saya lihat nanti dipotongnya di mana. Saya takutkan dokter salah. Kira-kira kita akan mengatakan seperti itu nggak ke dokternya? Enggak. Sekarang dokter itu manusia. Sekarang dokter bisa salah apa enggak? Bisa. Habis itu kita misalnya ke apoteker, kita datang ke apotek, dikasih racikan sama dokter, dikasih resep, kita datang ke apotek, lalu kita kasih. Setelah kita ngasih, kita ikut ke belakang nggak ikut nimbang racik obat? Enggak, kita suruh duduk. Lalu nama kita dipanggil, lalu dibilang agak datang, dikasih. Apoteker bisa salah nggak? Salah nakar obat, beda berapa mili, bisa ujungnya itu kematian atau bisa keracunan. Kalau untuk dokter, kalau untuk apoteker, kita bisa menyerahkan diri kita, percaya, yakin, bahkan kepada manusia yang bisa punya potensi salah. Lalu karena kita potensi salah, lalu kita yakin, dan akhirnya kita ngikutin apa yang kata mereka. Tidur, bius. Ada yang sok tahu sama dokter sama apoteker? Kalau untuk manusia yang punya kemungkinan salah seperti itu, kita bisa berserah. Lalu pertanyaan nakal yang harus kita tampilkan di dalam cermin kita dan melihat wajah kita, lalu kita menampar diri kita masing-masing. Kenapa kita sama Allah nggak bisa seperti itu? Kenapa sama Allah yang nir salah itu tanpa salah, yang dimana Dia adalah alim, maha mengetahui. Dia adalah hayy, adalah yang maha hidup. Lalu dengan zat yang begitu ala, yang begitu tinggi, kita tidak bisa menyerah. Padahal sama dokter, sama mekanik, kita ngasih motor kita mempercayakan sepenuhnya. Dan kita duduk menunggu apa yang nanti akan dilakukan oleh para ahli itu. Maka sebelum kita mengerti sejauh apa kita harus berjalan dan melangkah lebih baik lagi, pastikan bahwa kita memahami satu konsekuensi logis dari sebuah kata yang selalu ada dalam KTP kita, kecuali bagi yang gak punya iktp. Muslim. Maka muslim dalam arti yang paling sederhana ketika kita ingin memperkenalkan kepada orang lain, kepada diri kita, siapakah muslim? Maka muslim adalah berserah. Maka muslim adalah penyerahan total. Dan ini adalah kata-kata yang paling indah menurut Allah. Dan ini kata-kata yang dikatakan oleh seseorang yang hebatnya jauh-jauh dibanding kita. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana ja'alna muslimaini wa min Rabbana ij'alna muslimaini wa min dzurriyyatina. Wahai Rabb, jadikan kami berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu muslimaini, orang-orang yang patuh, taat
berserah. Karena ketika kita berserah, konsekuensi yang pertama kali kita ambil sebagai seorang manusia adalah kita enggak mulai sok tahu sama masa depan kita. Kita mulai belajar enggak sok tahu sama apa yang kita hadapi di depan. Karena ketika kita sok tahu tentang masa depan kita, di saat bersamaan kita sedang tidak menjadi seorang muslim. Ya bang, susah bang, kalau nggak bisa kerja di sana gimana bang? Kerja yang haram aja susah bang, nyarinya apalagi yang halal. Bang, kayak gitu kok jadi haram sih? Oh nggak bisa kan bang? Capek bang, kayak gitu hidup susah. Kita suka merasa ngebayangin nggak ngejalanin yang haram-haram itu susah. Karena kita sok tahu sama masa depan. Dengan adanya aturan, maka sebenarnya Allah sedang membebaskan kita sebebas-bebasnya. Teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ya di sini aja. Sini. Adik mulai sok tahu sama dokternya, dok jangan dibius saya kalau operasi. Kan dokter bisa salah, paling enggak saya bisa mastiin dokter ngebelahnya bener apa enggak. Itu sama saja seperti kita yang punya motor, ikut datang, ngikutin, liatin mekanik, kok ngebukanya dari situ sih? Harusnya kan dari sini aja. Itu sama saja seperti kita yang di apotek nggak sabar, kita pengen masuk ke tempat racikan, lalu ngeliat, kok racikan kayak gitu sih? Kok ditimbangnya kayak gitu sih? Itu apa? Ketika kita mulai sok tahu tentang kehidupan kita dan tidak mengikuti apa yang kata Allah dan Rasulnya katakan, selesai sudah. Kita tidak menjadi muslim yang totalitas. Dan konsekuensinya buat orang-orang yang cuma mengatakan muslim tapi sebenarnya dia tidak berserah, selesai hidupnya. Lu Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang teman-teman harus tahu, orang kafir sama orang munafik itu di mata Allah lebih baik orang kafir. Ingat ya, orang munafik sama orang kafir itu di mata Allah lebih baik orang kafir. Gimana bang? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adanya fid darkil asfal, di tempat-tempat terendah, di basement-basementnya neraka. B1, B2, B3. Nah, itu tempat orang-orang munafik. Orang kafir ketika dia tidak percaya kepada Allah, dia bilang, saya nggak beriman sama Allah karena saya nggak percaya. Saya tidak melakukan amalan ini karena memang saya nggak percaya. Saya ateis. Dia nggak percaya. Tapi kalau orang munafik, dia berkata, ya saya muslim, tapi memperjualbelikan ayat. Ya saya muslim, tapi ketika ditulis aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, berikan zakat, enggak pernah sholat, enggak pernah zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ketika disuruh, ya sempurnakanlah kalian haji dan umrah. Dia tidak haji, dia tidak umrah. Buat nyicil mobil, buat nyicil kendaraan bisa, buat nyicil haji nggak bisa. Buat beli rokok bisa tiap hari, buat kurban yang tiap tahun nggak bisa. Kita nabung ya, yang teman-teman muda, nabung buat hobi bisa, tapi untuk sedekah sulitnya minta ampun. Maka ini adalah bentuk tamparan keras dari Allah kepada kita. Bagi mereka-mereka yang ingin menyatakan diri bahwa dia ingin berhijrah sebaik-baiknya, bahwa dia ingin berubah semakin lebih baik lagi, maka pertanyaan mendasar yang harus kita pahami di dalam hati-hati kita, seberapa muslim kita saat ini, seberapa menyerah kita kepada aturan-aturan Allah, seberapa kita berani menyatakan ketika datang perintah Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Hadis, kita mengatakan apa yang dikatakan para sahabat dan para salafus salih dan bagi para pengikut orang-orang beriman. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena ketika bicara dengar dan taat, ketika kita bicara menyerah, kita sudah mengibarkan bendera putih di mata Allah.
Maka apapun yang kata Allah, insya Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa-apa yang menurut kita baik, itu bisa jadi enggak menurut Allah. Apa-apa yang menurut kita buruk, menurut Allah itu baik. Manusia ketika menyerah, maka dia taat sama aturan. Ada masih sekolah atau ada yang kerja? Atau ada yang udah menikah? Aneh doang berarti. Buat teman-teman yang masih sekolah, kira-kira kalau ditanya ke hati kita masing kecil, hati kecil kita masing-masing, sekolah mana yang lebih baik? Sekolah yang aturannya ada atau yang nggak ada aturan? Mau masuk jam berapa? Jam 7 boleh. Tapi kalau jam 8 gimana? Boleh. Atau jam 10 aja deh? Nggak apa-apa. Jam 12 aja? Ya udah terserah kamu. Atau ada sekolah yang ketika datang jam 7, yang terlambat di luar jam 7, maka dia diberikan sanksi. Maka sebelum kita bicara dalil, sebagai seorang Islam harus gimana, harus gini, kita ngomongin dulu deh yang agak-agak nalar dikit. Kan kita kebanyakan makan mecin, jadi jangan banyak dalil dulu, ribet urusannya, nanti muntah-muntah. Nah, kita belajar yang tadi aja dulu, pakai nalar kita aja dulu. Sekolah mana yang kita anggap baik? Sekolah yang ada aturannya dan dia komit sama aturannya, atau sekolah yang aturannya adalah gak ada aturan? Mana yang lebih baik? Sekolah ya ada aturan. Di jalanan, pernah bayangin nggak kalau dari sini ke Margonda, ya, dari sini apa ya? Ya, komplek operasi ke Margonda. Dari Margonda pas pertigaan Jalan Margonda, pas dari Jalan Baru ke pertigaan Margonda, kita juga mau coba ke arah ITC. Dari sini sampai ITC gak ada lampu merah. Kalaupun ada lampu merahnya, kalaupun ada lampu lalu lintasnya, semuanya hijau. Bayangkan kira-kira kita sampai nggak ke ITC? Nyampe, mungkin. Nyampe, lama. Nyampe, benyot. Apa benyot apa ya bahasanya? Benyot. Manusia akan menjadi manusia itu ketika memang sama Allah dikasih fitrahnya, dia harus punya aturan. Kalau semua lampu dari sini ke Bandung hijau semua, nyampe nggak kita ke Bandung? Enggak. Nyampe ke Bandung, tapi Bandung mana? Bandung versi akhirat. Nah, nggak apa-apa, kawan. Aturan dibuat itu untuk merapikan kita. Disetel tuh motor Yamaha, oh segini, anginnya tuh segini, kebanyakan angin masuk angin nyala nggak tuh motor? Enggak. Kebanyakan bensin udaranya nggak ada, nyala nggak tuh motor? Enggak. Ini motor lama ya, yang ngomongin yang pakai karburator ya. Iya. Yang sekarang di setel dulu kan, itu ada takarannya, pembakarannya gimana? Ada semua. Motor diatur, ada pengaturan, maka dia jalan. Manusia diatur sama penciptanya, maka dengan pengaturannya kita akan menjadi semanusia-manusianya. Apa tuh bang semanusia-manusianya? Kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ketika kita menyerah sama aturan yang menciptakan, selesai sudah. Urusan sudah ditakar, semua sudah ada aturannya. Terlihatnya seperti susah. Wah, ngejaga sholat 5 waktu berjamaah buat yang cowok berat banget ya bang. Ya emang surga murah. Enak aja lu. Ke WC aja udah 3.000 sekarang. Di Jakarta 3,5 nih ke WC umum. Ke surga ini gratis. Ke diskotik aja bayar. Masa ke surga nggak mau berjuang berat sih? Nggak fair dong. Ayolah, mumpung masih muda, mecin masih banyak tapi bisa dikeluarin lagi. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu dasar Islam dari awal, bahasa Arab, tafsir, hadis, itu masih bisa ketalar. Belajar dikit-dikit biar kita mudeng sama apa yang sekarang kita bangga-banggain. Jangan malu ketika kita bilang Islam. Kenapa? Yang ngomong bangga
saya ingin dijadikan sebagai muslim adalah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Pinternya, waduh, nggak ketulungan. Perkataan yang hebat hanya dikatakan oleh orang-orang yang hebat. Maka ketika berbicara ingin menjadi muslim dikatakan oleh seorang Ibrahim alaihissalam, maka kebanggaannya adalah kebanggaan yang kita pegang abadi sampai nanti kita mati. Karena kita adalah orang-orang yang menyerah. Nggak usah nego pakai otak. Orang boro-boro pakai otak, ngerti kita juga ngertiin Al-Quran juga nggak bisa. Ini sok-sokan bikin dalil. Atau enggak mahamin Al-Qurannya pakai Syekh Google-nya Waldataiyah. Pas dilihat website-nya website yang aneh-aneh. Yang bilang jilbab nggak wajib lah. Yang bilang sholat wajib cuma 3 waktu lah. Yang bilang jilbab itu cuma kultur Arab lah. Masya Allah. Kita ada hidup di akhir zaman. Sayang, udah di akhir zaman, makannya mecin mulu, kena jebakan Batman lagi. Habis kita cuma jadi sampah-sampah masyarakat aja. Sayang loh. Kalau kita sekarang cuma bisa dalamin Islam, cuma luar-luarnya aja. Padahal bentuk penyerahan kepada Allah itu nuntut kita untuk bisa makin baik lagi. Udah bisa sholat bang, sholatnya gimana? Udah ngerti belum bacaannya? Udah bang, udah tahu terjemahannya. Udah bang, tambah lagi maknanya. Udah bang, baca tafsirnya. Udah bang, coba berani belajar khusyuk. Itu baru tema sholat. Wudu, bang udah bisa wudu, udah bener belum bang? Udah bang, udah tahu belum doanya wudu? Udah bang, tahu artinya? Tahu bang, tahu maknanya? Tahu gimana cara menghayatinya? Udah bang, wudu udah, sholat udah, terus. Jadi ngefek beragama itu bro. Kenapa? Janji Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah, wakil-wakil Allah di muka bumi, orang-orang yang dekat dan akrab sama Allah, yang orangnya mepet terus sama Allah, maka dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Persis kayak yang diajarin waktu kita masih kecil. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu ciri orang muslim. Orang yang berserah begitu, dah kena musibah. Apa yang dibilang? Bukan habis. Alhamdulillah ala kulli hal. Habis emang bonyok, pedih banget hidupnya. Tapi apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Maha puji, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya kan? Ikut kajian, dompet hilang, pas pulang sendal hilang, teman-teman udah pada pergi, mau jalan kaki susah jauh, akhirnya itikaf di masjid, kekunci gak bisa keluar, kebelet, wah ada aja ujiannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kece badai gak tuh sebagai seorang muslim? Itu bentuk totalitas. Dihajar sama Allah, dipuji enggak? Bilangnya apa? Ya Allah, gak kayak gitu. Alhamdulillah. Meskipun pedih. Belajar, namanya juga belajar. Orang kalau belajar pasti begitu awalnya. Jangan takut sama ujian. Semua manusia tuh diuji. Bahkan ketika kita lapang, banyak duit, ya kan, calon istri cantik, ya kan, duit datang sendiri, mau kemana-mana duit, datang sini nemu duit, datang sini nemu duit. Orangnya itu pokoknya hoki banget dah. Meskipun kayak gitu, hakikatnya hidup di dunia itu ujian. Atau kebalikannya lagi menurut hadis Rasulullah, dia bukan ahlul afiyah. Yang tadi dibilangnya ahlul afiyah. Menurut hadis riwayat Tirmizi, ada tuh orang-orang di muka bumi ini yang jadi ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu apa? Ahli hoki. Kemana-mana hoki. Gak ada duit. Bro, ayo makan. Alhamdulillah. Padahal belum doa. Ada gitu. Makan. Habis makan kenyang, diajak lagi. Ayo kemana? Ayo jalan. Jalan kemana? Ayo jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Duit gak ada, datang. Baju jelek, dibeli. Ada orang-orang kayak gitu, hoki aja. Apa yang dia pegang jadi hoki. Ini bukan ngomongin tentang
tentang hoki nggak hoki, Islam nggak kenal kayak gitu. Tapi ada yang sama Allah ditakdirkan orangnya itu asik banget hidupnya gitu. Ada yang kayak gitu. Muka jelek istri cantik. Muka desa rezeki kota. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi jangan heran. Tapi ada juga menurut hadis riwayat Tirmizi kebalikannya, ahlul bala. Ahlul bala itu apa? Temennya ujian. Wah, dia tuh kemana-mana mukanya ujian. Template-nya itu template pingin diuji aja. Orang kalau ngeliat dia tuh pinginnya ngebully, pinginnya ngemaki. Sendal jepit aja pas dipegang sama dia nggak mau lagi. Biasanya dia bisa hilang. Curi gua dong. Ada orang-orang kayak gitu, ahlul bala namanya. Jadi kemana-mana ujian. Tapi masya Allah, lihat begitu adilnya Allah, dan itu diriwayatkan, diabadikan di dalam hadis riwayat Tirmizi. Ketika orang ahlul afiyah ini, ketika orang yang selalu ahli hoki ini ngelihat lagi dihitung tuh pahalanya ahlul bala, ya, ahlul bala itu lagi dihitung pahalanya sama Allah. Lalu si ahlul afiyah ini bilang sama Allah, ya Allah, Rabbana, hidupkan aku kembali di dunia. Itu kata yang ahli hoki yang tadi. Hidupkan lagi aku, ya, jazakallah. Hidupkan lagi aku di dunia dan gunting aku kulit beserta dagingku agar aku bisa bersabar dan mendapatkan pahala seperti ahlul bala yang aku lihat tadi. Teman-teman, kaya itu mentalitas. Tapi memang ada yang ditakdirin sama Allah, emang udah kaya. Ketika brojolnya aja udah BMW. Lah kalau kita kan masih tuh ngerasain tuh ya. Jadi beda standarnya susah kita sama orang yang dari kecilnya udah kaya. Kayak di sini ya kan, AC kayak gini, ini masih panas buat orang-orang yang standarnya AC-nya AC yang hebat gitu. Ini masih panas. Tidur nggak di king coil, itu buat dia udah musibah. Buat kita di tikar bisa ngacain kata-kata orang Sunda, itu udah nikmat banget. Buat dia itu jorok. Ada orang-orang yang emang udah begitu. Jadi standarnya, pernah bayangin, ada orang yang kayaknya udah kayak gitu, belecetannya kayaknya. Lalu ketika di hari akhirat, ketika melihat pahala orang-orang ahlul bala, yang dia minta ke dunia itu apa? Bukan ya Allah uji aku dengan tidur tidak di king coil, enggak. Tapi langsung ke musibah yang paling ekstrim, kulit. Kalau yang ngedalamin biologi ini, yang paling bisa ngerasain saraf yang paling peka. Makanya kalau kulit kebesit aja sama kertas, sakit, nyeri. Karena kulit itu merasa. Makanya di dalam Al-Quran salah satu siksaan di neraka itu apa? Kulitnya dihabisin, dibakar, lalu wanubadilhum bijuludin goiroha. Kulitnya habis, diganti lagi sama kulit yang lain, dibakar lagi, ganti kulit lagi, bakar lagi. Karena kulit itu paling peka sama sakit. Kalau kulit udah nggak ada, daging doang, udah busuk nih, kebakar. Misalnya kita kena bakar, luka bakar kelas 2, itu udah kayak daging matang, colok-colok aja, sakit nggak? Enggak, sarafnya udah nggak ada, mati. Tapi kalau masih ada kulit gini, coba colok-colok pakai jarum, sakit. Ya, ahlul bala. Kembali lagi ke yang tadi, orang muslim ketika dia menyerah, selesai sudah hidupnya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak juga bersedih hati. Maka mafhum mukhalafahnya, nah ini masuk istilah-istilah. Apa bang mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu logika terbaliknya, pemahaman terbaliknya. Maka kalau orang dia masih lebih banyak galaunya, lebih banyak sedihnya, lebih banyak nggak happy-nya, berarti dia belum menjadi seorang yang muslim. Karena orang-orang muslim ketika dia menyerah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang dilihat di sini, ya, jangan dilihat. Waalaikumsalam. Ya, duduk dulu. Ya udah, salamannya dikit aja. Salaman semua ntar kita jadi salaman habis sholat pulang. Ya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi teman-teman, begitu hebatnya dan begitu indahnya dan begitu badainya kalau kita jadi seorang muslim yang baik. Kena ujian, gang. Lagi ya Allah. Gitu bahasa kita. Kenapa? Kalau kita bersabar, pahalanya itu belecetan.
rezeki, kita nggak jumawa, nggak tinggi diri. Lifestyle kita masih gini-gini aja, tapi kebermanfaatan yang makin banyak. Begitu orang-orang muslim menjalani hidupnya. Sini Ki, sini aja sini, jangan dulu. Ini. Ya, sebelah. Ya, intermezzo dulu ya, intermezzo. Ya. Dari sini. Jangan dulu, jangan dulu. Ya. Oke. Kita teruskan teman-teman. Udah 8:30, sedikit lagi sebelum lanjut ya. Maka ketika kita sudah menyerah dan kita bangga menyatakan seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya agama tauhid, dan kita bangga bahwa kita menyerah, maka mulai dari sekarang jangan pernah. Ini adalah titik tolak awal ketika kita ingin lebih baik lagi. Pertama, jangan mulai sok tahu. Menyerah sudah. Apa yang kata Al-Quran? Wah, suruh pakai jilbab, belajar lah. Aduh, tapi nanti dibilangnya sok soleha. Wah, aduh, nanti dibilangnya apa? Cici, malaikat lewat. Cici, kok karung goni dipakai jilbab? Biarin orang. Ya, nggak usah peduli sama orang-orang itu. Kenapa? Karena kita udah menyerah. Kita menyerahkan diri kita sama ahlinya. Yang ahli sama manusia ini siapa? Oh, Allah. Yang tahu mana yang lebih baik buat kita siapa? Oh, Allah. Siapa yang paling tahu buat kita sekarang ini yang paling baik itu masih harus menuntut ilmu apa menikah? Oh, Allah. Siapa yang paling tahu sekarang kita ditolak mertua mulu ini musibah atau ujian? Oh, Allah. Allah. Pada tawa-tawa aja loh. Tahu kan yang punya masalah sama calon mertua ditolak-tolak mulu. Kerja belum, udah berani datang ke rumah gua kan gitu. Ada Allah, gitu. Ya makin dikeluarin sih. Teman-teman, menjadi muslim itu energinya ini harus jadi kayak apa sih? Kalau baterai yang paling hebat sekarang Duracell. Bukan Duracell. Alkalin. Anggaplah alkalin. Orang muslim kalau udah dia totalitas berserah sama Allah, bisa jadi overcharging. Kenapa? Karena energinya itu bisa muncrat ke orang lain. Kenapa? Ngelihatnya aja kita tuh jadi ingat Allah. Itu tuh muslim tuh kalau orang udah benar dia ngamalin yang bertotalitas berserah sama Allah, kita ngelihatnya aja itu langsung ingat, ya Allah kalau ngeliat dia gue malu, kenapa? Gue belum ada apa-apa sama dia. Lah beda kalau yang kayak kita pas ngeliat dia, yang ngeliat apa? Aduh lupa, kita udah lama ingat diskotik ya. Ada lintingan, bukan? Asem juga nih lama. Pokoknya batang. Tapi kalau orang-orang yang sudah muslim ke totalitas, kita ngelihatnya aja, mukanya muka surga. Istilahnya begitu. Kenapa? Karena itulah sebaik-baik muslim. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi muslim totalitas kudu sabar, bro. Memang hidup di dunia itu sebentar, tapi ujiannya juga berantakan. Kompor, gas dah pokoknya ujiannya. Kemana-mana memang ujian. Mau ketika kita lagi ditanjakan, ujian. Jadi sombong enggak? Jadi malah jauh dari Allah enggak? Jadi malah gampang bermaksiat enggak? Merasa karena bisa 100-200 ribu beli data, yang kita tonton aneh-aneh. Dikasih lapang sama Allah malah makin jauh dari Allah. Maka sama Allah dikasih sempit. Maka kalau kita pingin ujiannya itu kayak Nabi Sulaiman, kan sekarang kita suruh milih nih. Kalau mau diuji, pingin jadi ujian Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Pada nurut Nabi Sulaiman. Kenapa? Emang manusia begitu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati ila akhir ayat. Zuyyina diindah-indahkan, dihiasi, ya kan? Hidup kita itu dengan yang enak-enak, yang asik-asik. Hubbus syahawat, cinta sama yang syahwat. Minan nisa, dari perempuan. Yang perempuan juga dari yang laki-laki, meskipun enggak sebesar laki-laki.
Makanya selalu pakai perempuan di belakang. Kenapa? Supaya ketahuan siapa yang suka ngelirik ke belakang. Makanya jadi pembicara biar gak ngelirik ke belakang. Hubus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak. Orang berbangga-bangga. Ya kan? Alhamdulillah anak saya 4, semuanya di UI. Ngapain jualan koran? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan kendaraan-kendaraan. Loh, bisa ganti mobil lagi? Iya dong. Apa tuh? Expander. Berapa tahun? 15 tahun. Itu 15 tahun udah kayak rumah. Senang berbangga-bangga. Tapi itu manusia. Jadi ketika kita diuji, semuanya kita punya chance yang sama untuk masuk surga atau masuk neraka. Teman-teman, kembali lagi ke hal tentang muslim menyerah. Kita tuh dibebasin sama Allah. Serius, Allah tuh ngasih kebebasan sama kita. Jangan pernah ngerasa kepaksa beragama. Jangan pernah ngerasa untuk sekarang bilang saya muslim tapi dipaksa. Jangan pernah. Karena Islam gak pernah maksa siapapun. Bahkan mau ke neraka silakan, mau ke surga silakan. Bang, ente bisa aja kayak gitu. Bukan aneh yang ngomong, Allah. Ya kan? Kok bisa bang? Ya kan? Waman sya'a falyakfur, waman sya'a falyu'min. Itu ayatnya begitu. Siapa yang mau kafir, silakan. Waman sya'a falyakfur, waman sya'a falyu'min. Tapi buat yang mau beriman silakan. Siapa yang mau menyerah, silakan. Ini jalannya. Jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Memang suka ada yang nyolok-nyolok sih, rojok-rojok. Biasalah. Surga gitu loh. Masuk neraka aja bayar. Masuk surga kok nggak mau diuji. Kadang kita aneh sih. Kadang kita aneh. Ya itulah anomali kita manusia. Suka susah. Ke masjid gratis, ke diskotik bayar, ke diskotik. YouTube atau enggak nonton yang aneh-aneh bayar pakai data. Datang ke sini gratis dapat minuman. Ya enggak semua juga datang ke sini. Lihat, begitu sok tahunya kita sama kehidupan. Sampai-sampai kita nggak mikir. Bahkan mungkin kalaupun nggak ada mecin kita tetap mikirnya kayak begini. Terserah kata Allah, mau muslim, mau berserah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi ingat, semuanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Udah Allah udah bilang, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang Islam, orang-orang yang Allah beri nikmat. Beri nikmat tuh kayak gimana? Nikmat teman-teman itu bisa datang bahkan ketika kita susah. Jadi jangan ngerasa pernah dalam hidup kita kalau kita lagi banyak masalah kok nggak selesai, kita kayak nggak dikasih nikmat sama Allah. Ketika kita bersabar terhadap ujian itu, ketika kita bisa survive dengan ujian itu dan kita bisa keluar sebagai pemenang, itu nikmat. Karena nggak setiap orang bisa keluar dari masalah. Yang ada satu masalah lagi, dia udah kena rentenir, bayarlah hutang rentenir itu dengan hutang lagi sama rentenir. Selesailah sudah. Muter dari riba ke riba, selesai. Bang, selesai nih. Aneh putusin tuh si Markona. Kenapa? Kayaknya bukan jadi calon ibu yang baik. Jadi sekarang gimana? Mau nikah? Enggak bang. Aneh tembak lagi si Markoni. Dia mau udah pakai jilbab. Jatuh dari yang salah ke yang salah lagi, yang salah ke yang salah lagi. Nggak bakal selesai sob. Nyelesain masalah itu adalah dengan berserah. Yang tadinya pacaran berserah sama Allah, kita nggak so tahu sama masa depan. Bang kalau diputusin ntar siapa lagi yang mau datang ke rumah Ain? Ya Allah, laki-laki juga banyak yang penipu kayak gitu, masih aja diharapin. Atau yibulit toibat wal khabithu lil khabisat. Orang laki-laki yang baik akan ketemu sama cewek yang baik, cewek yang baik akan ketemu laki-laki yang baik. Ketemunya di pengajian, alhamdulillah. Meskipun gara-garanya karena duit nggak ada, apa bukti? Hari kerjaan kan nggak apa, ya kita nggak tahu. Ini kayak telenovela, tapi ada loh temen aneh ada yang nikah gara-garanya apa? Gara-garanya persis kayak gitu. Dia ikut pengajian, hilang tasnya. Orang-orang udah pada pergi, dia baru nyadar tasnya kemana. Yang tersisa tinggal akhlak di belakang. Orangnya jauh, terpaksa lah dia bilang kan, Assalamualaikum. Dan ketika beliau bicara sama aneh,
Apa yang ada dirasa dari akhwatnya pertama kali ketika ada yang assalamualaikum gitu? Akhwatnya itu memang sudah di waktu untuk beliau merasa sudah saatnya menikah, dan dia berdoa ketika di kajian itu, ya Allah, seandainya ada jodohku di sini maka pertemukanlah. Maka ketika mendengar assalamualaikum ukti, wah itu langsung akhwatnya nikah. Kebetulan Iwan ya, nggak tahu biasanya lebay kan Iwan kan. Katanya istri Anda bilang jangan-jangan ini calon Anda, dan alhamdulillah menikah. Masya Allah. Jadi nggak cuma di calon novela aja sob yang kayak gitu, bisa terjadi kalau kita yakin sama Allah. Bang, udah 30 bang, kok belum ada yang datang? Masya Allah, takdir tuh udah dicatat di sana. Bersabar, dikit lagi. Allah cuma lagi pengen ngetes aja. Kalaupun iya tidak ada jodoh kita di dunia, Allah sudah siapkan jodoh kita di surga. Nah, laki-laki udah pada diem ya, bang. Sayang bang di surga. Iya, kalau kita ke surga bang. Dunia ini banyak yang bisa cari nak. Ya, bersabar. Jadi muslim tuh kudu sabar. Capek memang taat sama Allah. Nggak ada yang nggak bilang taat sama Allah tuh nggak capek. Tapi begitu memang begitulah sunnahnya. Kita nih ujiannya belum ada apa-apanya dibanding para nabi, para rasul. Nabi dikarenakan menjaga keimanannya, pernah tuh gara-gara berdakwah kena tuh lempar batu, berdarah di pelipisnya, kakinya berdarah dan sebagainya. Lagi sholat dijatuhin kotoran dan jeroan binatang. Masya Allah. Pernah gara-gara sholat terus ada yang jatuhin kotoran binatang? Nggak pernah. Pernah gara-gara kita menjadi muslim diusir dari rumah? Sedikit yang ngalamin kayak gitu. Jadi ujian kita ini belum ada apa-apanya. Maka kawan, mumpung masih dikasih waktu sama Allah, masih secara umur hitungan statistiknya masih muda gitu. Ayolah, berubahlah. Bang, berubahnya gimana? Ini nanti akan kita kaji serinya di dalam kajian-kajian Ngopi Akbar kita. Jadi sekarang ini introduksi. Introduksinya adalah yang nanti akan kita pelajari untuk makin lebih baik lagi. Ini ada 2 nama perempuan yang harus kita hafal. Mia dan Isti. Ada di sini akhwat namanya Mia dan Isti? Mudah-mudahan enggak ada. Karena ini adalah tema Ngopi Hijrah kita berseri ke depan. Mia dan Isti sudah, pintunya yang sekarang nih, tema kajian kita kali ini. Jadi muslim, berserah, siap. Untuk jadi berserah gimana? Mia, M yang pertama, mau. Harus mau. Kalau nggak mau, itu sama aja kayak kita sakit ke dokter, sok tahu, sotoy, dok. Enak aja lu belek-belek kepala gua. Kan yang sakit otak gua, kenapa yang lu belek kulitnya? Emang gua boyong dulu. Karena kita nggak ngerti. Otak itu ada di belakang batok ini gitu loh. Tengkorak. Jadi jangan sok tahu sama Allah. Belajar di Al-Quran kalau udah terlihat memang ayatnya sudah jelas, ikutin. Jalanin. Kalau ada yang butuh penjelasan, lihat penjelasannya. Kalau di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama, berbesar hatilah, jangan gampang nyalah-nyalahin. Karena kita jauh dari ilmu untuk ngatain ini benar ini salah, masih jauh. Ikuti saja yang menurut kita benar, ikuti saja apa yang menurut kita itu mengikuti salah satu fatwa ulama tertentu. Wah, tapi kata itu haram, kata di sini boleh. Ya ikuti menurut apa yang kata hati kita lebih dekat dengan ketakwaan. Hukumnya onani apa? Hukumnya onani. Kebanyakan mazhab, kebanyakan pendapat para ulama itu haram. Bang, tapi kan ada yang halalin ya? Iya ada. Kok lu bisa tahu sih yang halal? Iya kan bang, yang ada searchingnya Allah hukum halal onani. Memang ada ulama yang menghalalkan, tapi itu sedikit dibanding yang banyak. Ada yang sampai makruh kalau udah puyeng bang, melihat kemana-mana kambing telanjang semua. Kambing pakai celana malah lucu. Jangan dibayangin. Ya, kita sendiri sok tahu sama masa depan. Kata Allah, kalau kita lagi dapat ujian yang waduh bang susah banget ya bang, mikir kayak gitu, pilihannya cuma 2. Ini kata Allah, ini kata guideline booknya apa? Puasa, nikah, deh nggak ada yang lain. Bang,
sih tuh opsi ketiga apaan gitu bang? Yang abu-abu gitu. Nikah kan gue dimarahin sama orang tua kayak gitu. Nah kan mulai so tau sama masa depan kan. Mulai tuh mikir, mulai tuh nego-nego sama aturan Allah. Padahal kan Allah tahu itu sama aja kayak nego. Ya udahlah biasanya dikit-dikit aja. Ntar kebanyakan gue lewat lagi kan. Dikit aja dong. Biar gue bisa mastiin ntar di blacknya yang di mana. Kita so tau sama dokter. Nikah puasa. Bermaksiat, hal yang lain, bang kok susah banget ya khusyuk. Mungkin mata kita yang tak kejar. Bang kok males banget ya kalau baca Quran kayak gini-gini. Mungkin kita banyak ngomongin orang. Mungkin karena kita banyak ketawa, terus kita jarang istighfar. Berat tuh ibadah-ibadah kayak gitu. Bang, kok sholat tahajud berat banget, tapi kalau nonton bola cepet bang bangunnya. Ya beda. Sholat tahajud itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang emang niat sholat tahajud dari paginya. Ya Allah, nanti malam ingin banget ketemu sama Engkau ya Allah. Kenapa? Banyak masalah ya Allah. Bangunin dong. Ngomong ke siapa lagi kalau nggak ke Engkau? Ngomong ke manusia yang ada dibully-bully. Ngomong kita curhat setengah jam, dia 2 jam. Bro, lu ngalamin gitu sabar ya. Gua lebih parah bro. Akhirnya kita dengerin dia curhat. Tuh sama manusia begitu, sama Allah, masya Allah. Ketika udah nih, astajib lakum. Itu kalau kita tahu kaidah bahasa Arab itu mutlak, rumus mutlak. Nih, doa ke aku akan jawab. Tapi jangan tanya jawabnya gimana. Karena Allah yang punya masa depan. Makanya jangan doa yang mengancam. Doa yang mengancam gimana? Ya Allah, jika dia bukan jodoh, jodohkanlah ya. Jika dia jodoh orang lain, putuskan jodohnya ya Allah dan jodohkan kepada aku. Seandainya dia belum punya ada jodoh yang lain, jauhkan dia jadi jodohnya. Wah, itu namanya doa yang mengancam. Kita sok tahu sama Allah. Allah yang tak, ya Allah, seandainya dia yang terbaik bagiku, maka dekatkanlah, mudahkan. Selesai. Jika dia yang terbaik, ya Allah, maka mudah. Tapi dalam hati itu tetap perempuan ya, jangan laki-laki. Laki-laki bilang aja laki-laki. Iya. Allah tuh paling tahu apa yang menurut kita baik. Jadi jangan sok tahu sama masa depan. Ada yang sudah sampai ke dekat-dekat awal pernikahannya, bisa Allah nggak jadiin. Berhusnuzonlah sama Allah. Mungkin itu adalah jalan terbaik untuk Allah untuk memperkenalkan kepada kita calon-calon yang lebih baik. Atau untuk mendekatkan kita kepada Allah agar you layak mendapatkan laki-laki yang nilainya 8, tapi you sekarang masih 6,5. Ayo dong naik. Yang laki-laki udah nyoba, mana suruh si Bang Eka suruh mutusin sana sini, ya udahlah putusin dulu. Biasanya kalau bisa mutusin gitu, ada aja ujiannya. Nanti ada lagi cewek yang deket sama kita. Iya. Emang begitu ujiannya sob. Kalau kita lagi deket, lagi kita lagi hijrah nih, lagi makin baik lagi sama Allah. Ujiannya tuh biasanya di ujian dimana kita lagi ninggalin itu. Ada temen aneh yang nekat keluar kerja dari bank. Gajinya udah 50 juta. Branch manager. Keluar, belum ada pegangan. Bismillah, karena prinsip. Insya Allah ada jalan keluar. Insya Allah Allah kasih jawaban. Benar. Yakin. Oke, yakin. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Pedih. Di awal-awal pedih. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak ingkar sama janjinya. Allah cuma pengen lihat aja serius apa enggak. Ketika dia pindah dari sana, 2 tawaran dari bank yang sama konvensional nawarin lebih gajinya 2 kali lipat. Ketika keluar, dapat ujian kayak gitu. Bisa jadi nanti itu juga kita. Baru mutusin yang lebih jelek, yang lebih cantik lebih datang. Cantik lagi apa kawinin aja. Nah, ada aja tuh alasan. Tapi kan belum siap. Ya udahlah kita pantang aja dulu layang-layang. Tarik. Kasihan Ahwat jangan mau ditipu lagi sama yang cowok-cowok kayak gitu. Ini kan udah dari dulu ya dosis purbanya. Ini kan modus operandi dari zaman purba laki-laki yang kayak gitu. Kenapa masih sering ketipu? Itu aja sih masalahnya. Karena yang akhwat juga, yang perempuan juga kadang suka sok tahu sama masa depannya. Bang, kalau ada yang lewat, masa kita anggulin bang? Dia kan cuma lewat doang, biarin aja. Kalau dia datang ke babe kita, baru dah. Lah dia cuma lewat doang, itu juga masih assalamualaikum. Miss call. Udah sholat dulu. Udah nanya. Jalan dulu. Pas jalan beli bakso, Pak,
minjem dong 20.000. Ya, dia juga minta sama orang tuanya. Puasa, nikah, dah sampai. Banyak yang kita hadapi, nggak cuma itu aja, masalah-masalah muda anak-anak kita, maksudnya di umuran-umuran kita, teman-teman semua. Nah, ini sudah lewat, ujiannya ada beda lagi. Nah, teman-teman semua galau tentang masa depan, kok belum ada yang datang-datang, kok otak kayaknya isinya kambing-kambing telanjang, kok belajar susah banget bang masuknya, kebanyakan makan mecin akhirnya mager terus di rumah bang, terus bang gua masih ngerokok bang, gua masih pacaran bang, gua masih gini. Wa anibu ilallah, maka kalian kembali, ayo semua kembali ke Allah. Kenapa? Nyerah deh sama Allah. Nggak ada cara lain kalau ente pengen hidup benar. Ingin hidup ente la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebagai penutup, kalau hidup kita pingin tidak ada ketakutan dan tidak pingin bersedih hati, maka udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, sempurna, all out. Jangan kena jebakan Batman. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jalan-jalan setan. Karena setan udah merambah di mana aja. Bahkan di saat kita sudah beribadah pun setan masih bisa menggoda kita. Jadi ayolah dikit-dikit kita berubah, manfaatkan fasilitas-fasilitas kayak gini. Kita biasa ada pengajian kayak gini setiap malam Jumat. Kalau antum memang nggak ada hal yang sangat berarti, datang ke sini adalah bagian dari apa? Dari kelembutan hati kita yang Allah tunjukkan. Nggak semuanya orang bisa disentuh hidayah bisa kayak gini. Nonton di YouTube bisa. Kita sekarang untuk agama Islam pakai mau media sosial itu bisa. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin keberkahan duduk di majelis ilmu, mendengarkan. Di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya disebutkan hadis-hadis Rasulullah, dan di dalamnya ada malaikat-malaikat yang berlapis-lapis sampai arsy Allah yang meminta ampunan dosa kepada kita. Itu yang nggak bisa didapetin sama para YouTubers. YouTubers kan bisa masih pakai celana pendek, dengernya apa? Ustaz, assalamualaikum. Denger sih, yang didengar kebenaran. Tapi kira-kira pahalanya sama nggak kayak kita di sini? Ya beda, sob, nggak bisa. Malaikat juga mau bisa bersama-sama. Apaan sih? Nggak mungkin. Jadi sekarang meskipun silaturahmi virtual itu sudah masuk kategori silaturahim, nggak bakal bisa ngalahin silaturahim yang tatap muka seperti ini. Kita dapat adabnya, kita dengar ayat-ayat Qur'annya, kita bersilaturahmi sama yang lain, maka pahalanya berlipat dibanding orang-orang yang mungkin cuma di situ. Itu sudah baik, tapi ingat kata-kata baik itu nggak pernah selesai. Maka ketika kita sudah baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke surga sana sebagai seorang pemenang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya tutup dulu, hanya berikan ke MC kalau memang nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan. Semoga karena penerangan yang sangat terang. Iya, terang kan? Ilmu bermanfaatnya. Amin. Masya Allah. Ya, kurang lebih Islam itu adalah secara yakin kepada Allah SWT. Bisa kita sakit ke dokter kan. Nah, kalau kita dikasih resep atau obat gitu pasti kita minum. Nah, kalau kita yakin sama dokter, masih kita ragu gitu sama Allah atas rezeki atau ya, next kita masuk ke sesi pertanyaan. Insya Allah kalau Iya, sampai jam berapa panitia rencana? sampai jam 9. Jam 9. Oke. Nanya boleh apa aja, terserah. Mau ditulis pakai kertas atau mau langsung nanya, atau mumpung bisa nanya, mumpung dikasih kesempatan untuk bisa nanya. Kalau ada, kalau nggak ada, oke, yang ada dulu, apa? Nanti yang lain sebenarnya. Tulisannya kebaca. Bang, afwan ada titipan pertanyaan. Iya, ini juga dititipin panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 titik garis baik bisa disebutin ya. Gimana caranya benar-benar 2 garis bawah benar-benar. Gimana caranya benar-benar bisa berubah jadi lebih baik di saat lingkungan keluarga nggak mendukung. Terus gimana juga biar benar-benar istiqomah.
Contohnya kayak gini bang. Uyu balik boleh, oh boleh. Kayak gula boleh buat ikut kajian. Oh kayak nggak boleh buat ikut kajian. Nah gimana ngerayu orang tua kalau kita tuh bukan mau ikut aliran yang tidak. Oke gini teman-teman. Bicara sekarang gimana cara kita berubah lebih baik lagi. Yang diminta oleh Allah adalah fattaqullaha tsumastaqim. Bertakwalah kepada Allah dan beristiqomahlah. Maka tips yang pertama, bagaimana cara kita berubah lebih baik lagi? Pertama, selalu mulai dari yang penting-penting dulu. Satu. Maksud yang penting-penting apa bang? Yang penting dalam Islam itu benahin rukun Islam. Jangan yang aneh-aneh dulu. Wah, aneh pingin bang hafiz Quran. Bang, aneh pingin sehari bisa hafal selembar bang. Aneh pingin bisa baca kitab bang langsung. Orang-orang baca kitab Arab dari kanan ke kiri, aneh kiri dari kanan bang. Udah aneh-aneh permintaannya. Nah, tips yang pertama, mulailah dari yang kecil-kecil dulu, dari yang penting-penting dulu. Penting yang kecil itu maksudnya sedikit. Jadi contoh rukun Islam, benerin dulu sholatnya. Cara buat lebih baik itu begitu. Dari yang dasar dulu, dari yang wajib dulu sebelum yang sunnah, dari yang kecil dulu sebelum yang banyak, dari yang mudah dulu sebelum yang susah. Itu tips untuk kita bisa tahu apakah makin baik lagi atau tidak. Sholat udah benar, naik lagi, zakatnya gimana, sedekahnya kayak apa. Nah, itu dulu. Nanti sholat wajibnya udah, sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya udah, oke, naik ke sholat sunnah yang lainnya. Sholat duha udah, tahajud udah, qobliyah ba'da dan sebagainya. Puasa Senin Kamis udah, naik lagi puasa Ayyamul Bid yang 13, 14, 15 Hijriah itu udah, puasa Daud. Puasa Daud udah bang, nikah kalau udah kayak gitu mah. Udah gak ada lagi puasa tiap hari. Yang paling berat sehari puasa hari enggak. Itu kayak begitu. Bang udah nikah satu dulu. Satu aja belum adil, udah mikir dua. Nah gitu. Jadi dikit-dikit. Jadi tipsnya dari yang penting-penting dulu. Kalau tips pengen jadi lebih baik, sedikit, ya kan? Ahsanul a'mali indallahi istaqama wa in qalla. Sebaik-baik amal di mata Allah adalah yang sedikit, konsisten, meskipun kecil, meskipun sedikit, konsisten. 2 rakaat tahajud jam 4 pagi, jam 4, sekarang subuhnya jam 4 lebih 10, dikit, jam 4 kurang 15. Itu lebih baik, tapi tiap hari, dibanding ada orang yang sholat tahajud, sekali tahajud langsung 11 rakaat, ya, ditutup sama witir, hari itu doang. Bangun setengah 2, ya Allah, aku ingat dosa. Besok lagi gak bisa kawan. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dikit-dikit, sa'atan fasa'atan dalam hadis. Dikit-dikit. Bang, alhamdulillah bang, kenapa? Aneh udah gak mikirin yang telanjang-telanjang. Kemarin mikirnya kambing telanjang bang, 5. Sekarang aneh cuma mikir 2. Ya udah, maksudnya kita butuh apresiasi. Kita apresiasi, alhamdulillah terusin. Bang, alhamdulillah bang, jilbabannya sekarang udah rapi. Kemarin masih dilinting-linting kayak itu tuh bang, potong. Ngikatnya juga gak pakai tangan bang. Tapi sekarang alhamdulillah udah rapi udah. Yang pakai jilbab masih belum sempurna juga kita apresiasi. Kita doakan, kita kasih tahu dengan cara yang baik. Ada yang lebih bagus nih caranya, nggak kayak gitu. Dikit-dikit, ya. Kita bukan nggak mungkin sudah pasti nggak bisa level kita kayak level imannya para sahabat. Di para sahabat aja kayak gitu, hadisnya begitu. Ya Rasulullah, ketika aku dekat denganmu, ya aku ingat itu dosa, neraka dan sebagainya. Tapi ketika aku datang ke keluargaku, aku lupa lagi hal-hal itu juga. Kata Rasulullah itu jawaban hadisnya agak panjang, tapi ujungnya sa'atan fasa'atan, dikit-dikit. Kalau kata orang Arab, mahlan, pelan-pelan, gitu. Jadi itu yang untuk. Tapi kalau misalnya lingkungan yang tidak mendukung itu keluarga, gimana?
Keluarga itu bicara tentang kartu kita. Keluarga itu baju kita. Kalau ibaratnya aneh sekarang berkeluarga, aneh punya istri aneh tuh tahu sekali kapan rutinnya aneh kentut. Oh biasanya habis subuh nih, Bang Eka nih pasti nih kalau lupa cetut gitu. Itu istri aneh tahu jam berapa ya. Aneh nggak bisa buka di sini dong. Artinya apa? Kalau kita sama keluarga, jangan memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang baru kena ketiban batu hidayah. Cepat. Masya Allah pas keluar baru sekali masuk info pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lagi nonton apa? Bapak tahu itu hukum televisi apa? Ini Allah Ta'ala gitu kan. Dilempar baju dia. Dulu kamu bapak yang nyelokin. Mak nonton telenovela, ya Allah mak, tahu nggak telenovela? Mak nonton gosip itu tahu nggak mau kamu? Nggak begitu cara dakwahnya. Gitu. Mereka segede-gedenya kita, meskipun aneh kecil, bapak aneh ngeliat aneh sebagai anak kecil. Sedewasa-dewasanya ente, yang kebayang sama orang tua kita adalah waktu kita kecil, waktu ditimang, waktu di itu. Malah mereka tuh rindu kalau kita udah tua, udah gede kayak gini. Mereka nunggu tuh kepala kita nanti tiduran lagi di paha mereka. Jangan suka malu sama yang bener-bener. Kita kan kadang suka nggak tahu diri sama orang tua. Nelfon pas ada perlunya, khususnya kalau ada lagi dijual, Pak dijual, aneh bantuin Pak. Kalau ada yang jual-jual baru kita datang. Kalau udah ada warisan datang. Kalau lagi ada butuhnya, kurang duit kurang ini, maaf, pijetin baru dan begitu. Nanti kita ngerasain kalau udah jadi orang tua, pas kita gede terus kita ditinggal. Nyesel kita. Sama orang tua, mereka lihat kita anak kecil. Jadi kalau mereka anak kecil, datang jangan sebagai seorang ustazah yang kena bogem hidayah. Datang kayak biasa, Waalaikumsalam. Iya, lapar mak, makan cuma, makan dua pintu. Gak apa-apa, orang tua seneng kayak gitu. Harus suapin, tadi enak banget mak, ngaji. Kenapa? Jangan dibilang, apa lu ngaji apa? Mak dengerin dulu. Kasihlah rekaman ada. Mak, beliin data lihat nih. Saya ganteng kan? Lihat tapi lucu lagi. Gimana lagi mak? Sayang dan nikah mak. Dengerin, suruh dengerin. Mak, kok denger-denger kayaknya ayah nggak pernah melihat. Emang ada yang sesat-sesat mak? Menurut mak gimana? Begitu caranya. Apa lu? Itu tadi bilangnya apa itu haram-haram? Iya mak, agama juga kan ada yang haram. Mak sekarang nikah lagi sama yang lain kan masih ada bapak haram mak. Iya ada, dalam Islam tuh ada haramnya, ada halalnya mak. Nggak semua pengajian yang bilang haram-haram itu akhirnya jadi aliran sesat. Dengerin aja dulu mak ya. Gitu temenin. Gitu sesekali kasih hadiah di hari ulang tahunnya. Apa pas dibuka? Apaan itu? Flash disk apaan flash disk digoreng buat ribu. Tahu mak kita kasihnya jangan flash disk doang, kasih sama sound speakernya nih mak, colok sini mak, jangan dijilat kayak Oreo, colok aja udah. Colok dengerin tuh, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, biar mak kita familiar dengan pengajian yang biasa kita juga ikutin. Pas nanti dengerin pengajian apa? Itu pengajian yang kayak Ustaz Abdul Somad. Oh yaudah son, begitu lama-lama. Dikit-dikit, masa sama orang kita bisa, apalagi kalau kita sama calon mertua kan kita bisa sabar. Dia bilang, lu kerja di mana? Dia kan, orang kalau udah kumisnya bukan di sini lagi, ada lu dari mana? Dari mana? Dari kampung sebelah pak. Ngapain di sini? Enggak pak, ini saya kesini atas niat silaturahim. Ini pak, tolong pak, martabak. Martabak, gua nggak suka martabak. Nanti kata anaknya martabak pak, enggak coba lihat dulu martabak. Ya yang 35.000, dia buat aja ini sukanya. Kita beli meskipun nggak punya duit, sabar kita. Kalau sama keluarga harus lebih sabar lagi. Karena mendakwahi keluarga itu lebih berat dibandingkan mendakwahi orang lain. Mendakwahi anak sendiri, istri sendiri, pasangan sendiri, mendakwahi adik kita itu lebih berat dibanding yang lain. Maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ketulusan. Kenapa? Karena dia tuh tahu baju kita. Aneh ngomong kayak begini-begini, kalau istri aneh ada di sini, gitu. Lihat, kalau kita pengen tahu orang itu baik apa enggak, jangan tanya orang lain, tanya pasangan kita. Mupeng, semua mupeng, belum punya pasangan. Tanya orang paling
kita. Kenapa? Kalau kita di matanya baik, maka sudah bisa dipastikan sama orang lain pasti lebih baik. Kalau kita yang nggak kelihatan orang-orang aja kita baik, maka kita di luar sana pasti akan lebih baik. Karena orang cenderung manusia itu pengen dilihat dari luar itu baik. Kelihatan pakai koko kayak gini. Iya apa iya kalau kita tampil di rumah pakai koko? Kagak. Buka, krempeng-krempeng juga buka gerak. Gitu Pak. Jadi kalau sama keluarga, mereka akan melihat kita sebagai manusia pada umumnya. Maka pendekatannya adalah bukan seperti kita sama teman kita. Dikit-dikit. Kayak tadi kalau sama kita, mak begini, kasih dia flash disk, kasih dia ini, kasih. Terus lagi sekarang misalnya, sekarang nggak boleh ikut kajian, ya sabarin, mak mau kenapa sih ikut kajian? Ya udah nih ke mall nih, ya udah bagi duitnya nih, mana? Aku kalau ayah kalau ke kajian kan nggak minta duit mak, maknya ya udah sana ke mall, kan kasih. Pas ke mall, tetap belinya flash disk sama speaker juga gitu. Gitu. Jadi anak muda meskipun banyak makan mecin harus banyak akal. Masa sama orang tua nggak bisa akal-akalan sih? Banyak cara mau banget. Yang penting apa? Gayat hatinya, sentuh hatinya. Jangan sentuh kepalanya. Kalau sentuh kepalanya, ya sombong. Aduh, Pak. Gitu ya. Sip, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan insya Allah siapapun yang memberikan pertanyaan ini semoga dimudahkan untuk bisa ikut kajian, dilembutkan hati orang tuanya dan dikasih kreativitas dengan banyak cara gimana supaya bisa memperkenalkan Islam ke dalam keluarga. Ada lagi? Alhamdulillah jazakallah atas jawabannya. Oh, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ketika kita udah totalitas menyerahkan diri kita kepada Allah, namanya keimanan pasti yazid wa yanqus, Betul. naik turun. Bagaimana thoriqah kita bangkit dari keterpurukan iman kita, Ustaz? Baik, begini. Ini udah naik lagi nih. Wah, ini materinya naik lagi. Pada ngerti kan pertanyaannya? Jadi begini teman-teman. Manusia itu dia punya paketan. Sama kalau kayak ibaratnya Yamaha, Honda, dia punya ciri khas. Ya kan? Setelannya tuh ada. Ya kan? Beda dong setelan RX King. Masa setelan RX King kayak setelan Scoopy? Bukan RX King. Itu mah RX, bukan King itu. RX apa ya? Bukan King pokoknya. Kalau RX King gitu. Itu baru RX namanya King. Manusia juga seperti itu. Punya ciri khasnya. Salah satu ciri khasnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia fujur, kecenderungan yang buat jelek itu ada, memang ada. Siapapun, enggak antum yang di situ, enggak aneh yang fakir di sini, yang kebetulan duduk di sini. Enggak semua, kecuali Nabi Muhammad yang sudah maksum, semuanya punya potensi salah. Jadi kalau kita hormat sama orang, hormat secukupnya. Kalau mau membuli orang, enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita mau lihat orang itu ada kelemahan, ya memang orang, namanya juga manusia. Kalau saya hebat. Pasangan calon nomor 1 ada lemahnya, pasangan calon nomor 2 ada lemahnya. Wah, jadi ngomong politik enggak ada lagi ngomongin, semuanya ada lemahnya manusia. Ya. Maka kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kita juga diilhamkan kecenderungan untuk bertakwa. Makanya sama Allah dikasih pilihan yang tadi. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan, mau masuk neraka ada jalannya, mau beriman ada jalannya. Iman, kenapa jadi yazid wa yanqus? Karena iman adanya di hati. Hati itu sifatnya kata Rasulullah SAW adalah munqalib. Munqalib itu apa? Iya, bolak-balik. Iman, sekarang iman itu apa artinya? Ada yang tahu? Gimana? Percaya. Oke, itu bahasa kita ya, bahasa Indonesianya. Iman secara definitif menurut para ulama itu 3, ya kan? Tasdik bil qalbi, yakin di hati. Takrir bil lisan. Ya kan? Wa ta'milu bil arkan. Jadi beramal dengan rukun-rukun. Jadi orang dibilang, "Lu beriman?" "Iya, gua beriman." "Lu percaya surga?" "Iya, gua percaya." Tapi enggak sholat, itu belum beriman. Beriman itu sudah dipercayai, dia katakan dan dia jalankan rukun-rukunnya.
percaya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, percaya bahwa sholat itu bisa mencegah dari tanha anil fahsya, dari yang buruk dan dari yang keji dan yang munkar, maka enggak cuma beriman doang, dia jalankan sholat sampai dia nggak melakukan kejahatan lagi. Begitu. Pas lagi naik, salah lagi turun, apakah itu salah? Enggak. Karena itu adalah fitrah, iman naik turun. Tapi menurut para ulama hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita turun, itu jangan sampai ketika turunnya itu melewati red line. Red line itu apa? Red line-nya itu adalah hukum-hukum yang masuk dalam fikih kategorinya haram. Jangan. Beriman nih, wah iman lagi manteng sama Allah. Tapi lama-lama kan suka ada bosen tuh. Artinya apa? Makanya kata ulama tips yang pertama yang tadi, jangan naik turunnya ketinggian. Kalau lagi beriman banget tadi, ya mulailah langsung 11. Makanya para ulama hati ngebiasain biasanya semuanya 40 hari. Lagi mau latihan nih, mau sholat tahajud, yang penting sholat tahajud setiap hari. Bangun biasain beker jam 4 kurang 15. Jam 4 15, subuh jam 4 lebih 10. Hal yang normal lah, udah harus waktunya bangun juga kan. Belum ngediemnya, belum ngelamunnya, belum mobilnya, belum apanya, itu udah 10 menit sendiri. Wudhu, ya kan, habis itu bentar lagi subuh. Tapi masih bisa tuh 2 rakaat. Gitu dulu terusin sampai 40 hari. Jangan ditambah dulu pakai yang lain karena semangat. Udah udah tahajud nih. Nyobain juga yang lain. Jangan. Satu-satu dulu sampai mantap. Itu caranya. Supaya kita mantapnya cakep. Jadi kalaupun turunnya grafiknya progresif. Itu cara gitu. Ambil satu ibadah, pantengin dulu 40 hari. Pantengin dulu 40 hari. Kalau udah mantap baru tambah. Nah, tips kedua, tambah sesuatu yang jangan sama. Karena ibadah itu banyak. Mulai dari ibadah-ibadah yang mudah. Oh, kalau anak muda ngapalin. Akalin mulai asik. Ibadah mudah tapi pahalanya banyak. Wah, ini bang, kenapa? Lihat cewek sekali doang, kan rezeki. Kalau kita bersabar dapat pahala. Wah, kemana-mana nyari cewek, dapat sekali lihat tidak kayak gitu juga. Contoh, amalan ringan tapi bobotnya gede. Pas lagi sebelum sholat subuh, dari antara dari azan sampai iqomat, kita baca deh apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau di masjid-masjid tambah astagfirullah. Itu ada hadisnya. Wow, pahalanya belecetan. Gampang. Yang paling gampang itu apa? Zikir. Melihat yang muka Masya Allah tempelnya kayak gitu, zikir yang keluar astagfirullah. Atau ayat kursi Allah mulai. Kalau niatnya benar bukan untuk menghina, tapi akhirnya ngelihat yang ganteng, alhamdulillah ya Allah. Ya kan, ciptaanmu aja ganteng, apalagi wajahmu kau ya Allah, Masya Allah. Ingat, ketika dosa, astagfirullah. Zikir itu amalan ringan, bisa kapanpun. Bahkan ketika nyetar start itu, ekip bisa. Allah, astagfirullahaladzim, itu jadi zikir kalau kita niat ikhlas. Ya. Jadi cari yang paling gampang, cari yang paling mudah. Jangan langsung kayak tadi, baru di awal imam pengen langsung naik, langsung pakainya yang udah advance gitu. Advance apa? Ngafalin Quran, padahal baca aja masih belum lancar, ya kan? Zikir yang zikirnya para ulama yang agak panjang, sholawatnya sholawat yang panjang, padahal ada sholawat yang paling ringan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kayak gitu aja. Lagi puyeng, lagi stres, nggak usah ribet. Ambil air wudhu, sholat. Lagi susah sholat, lagi susah sholat, lagi susah wudhu, susah sholat, lagi di jalan. Pening nih, banyak masalah, banyak baca dua hal. Istighfar banyakin, sholawat banyakin. Itu ngadengin. Bacanya jangan kalau lagi banyak masalah. Ini kata ulama-ulama yang fokus di hati. Jadi zikir itu ada hawa. Jadi zikir la ilaha illallah itu hawanya memang hawa-hawa kuat, hawa-hawa besar. Ismul A'zam. Jadi nama-nama yang besar. Jadi kalau lagi puyeng bacanya zikirnya jangan la ilaha illallah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi itu malah nggak membuat kita makin ajuk. Kita lagi marah, bacanya jadi kita malah mau jihad kalau kayak gitu. Lagi pening lagi kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ingat dosa. Gempa. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, banyak dosa. Lagi pening, lagi ini, tuh banyak masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu salah. Itu hawanya di. Cobain deh, kalau nggak percaya, cobain. Ya, naik turunnya kayak gitu. Nggak boleh kena red line, yang haram-haram jangan dijalanin. Tapi kalau ninggalin yang sunnah supaya nggak bosan itu boleh. Jadi kalau udah capek nih, tiap hari puasa Senin Kemis, udah 2 tahun nggak pernah berhenti puasa Senin Kemis, sesekali batalin. Karena menurut beberapa ulama, meninggalkan yang sunnah untuk sesekali adalah sunnah. Ya, meninggalkan yang sunnah sesekali adalah sunnah supaya nggak kena kebosanan. Ngopi hijrah, wah kalau sekarang pengajian kayak gini tiap hari, ya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Yang ada tinggal aneh sama lampu doang. Lampu aja pergi gitu loh. Jadi dikit-dikit kawan. Makanya ini juga ngopi hijrah, yang ngopi akbarnya seminggu 2 kali sama panitia. Bang, waktu itu sebulan sekali kelamaan bang. Teman-teman di Instagram pada minta, kalau seminggu sekali keseringan bang, itu juga ada duitnya bang. Ya udah 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali. Jadi sesuaikan takarannya sama kemampuan kita sekarang. Belum bisa sekarang pakai cadar, meskipun misalnya cadar itu sunnah. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Tapi ada yang mewajibkan. Kalau memang sudah siap silahkan pakai. Kalaupun enggak memakai pendapat kalangan para ulama yang cadar muka itu bukan aurat, memang itu kebanyakan ulama juga bilang seperti itu. Meskipun kita lagi nggak ngomongin ini ya, aneh cuma ngasih contoh. Jadi buat yang memahami bahwa cadar itu sunnah dan nggak dipakai ya nggak apa-apa. Karena masih banyak amalan-amalan sunnah lain yang belum kita lakukan. Jangan gara-gara ada teman kita yang sekarang isbal, celananya nggak cungkrang, lalu kita bilang dia salah. Nggak bisa. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah, silakan. Kalaupun enggak, nggak apa-apa. Masih banyak yang sunnah yang lain. Jenggot masih ada, siwak juga belum kebeli. Pernah nggak tidur pakai celak? Belum pernah kan? Itu sunnah Rasulullah. Pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah. Bersihin bulu ketek. Bulu ketek keluar lagi keluar. Itu sunnah. Bersihin semua bulu. Ada beberapa fitrah yang harus kita lakukan. Salah satunya membersihkan bulu-bulu. Itu sunnah. Semua kalau diniatin ibadah semuanya. Naik RX, bismillah. Ya kan? Meskipun RX. Ya kan? Naik motor, bismillah. Jadi zikir. Pulang, bismillah. Alhamdulillah. Gak dapat duit, alhamdulillah. Gitu. Ya. Kalau orang udah sampai ke titik itu, meskipun dia turun, sholatnya turunin, karena biasa sholat tahajud, tapi ganjel pakai yang lain. Wah, baca Quran sekarang. Baca Quran udah bosen, ganjel pakai puasa. Puasa udah bosen, ganjel pakai silaturahim. Enggak perlu silaturahim udah ganjel traktir orang. Wah, itu enggak deh bang, aneh ini ditraktir. Karena traktir temen adalah ini siapa nih yang traktir begini ya? Ini dapat pahalanya belecetan juga. Ya, gitu. Banyak cara menuju surga. Allah kasih semuanya sengaja untuk membuat kita supaya tidak bosan, supaya kita ke surganya asik. Meskipun berat pasti, tapi kan asik itu bisa ketika berat. Meskipun berat kan bisa, asik-asik aja kan. Oke, Allah malam justru. Sudah malam, cukup ya. Karena bahasa memang tuh mohon maaf nih, Mohon maaf, enggak. Ada pertanyaan kedua, sedikit lagi ya. Kasihan. Iya, Anda nggak ngeliat yang di sini. Nomor 2, kalau kita udah mulai pakai baju yang longgar-longgar, berarti ini dari Ahwat ya. Sesuai prediksi Anda ini dari Ahwat berarti. Kalau kita udah mulai pakai baju yang longgar-longgar, nah saya harus kudu disebut dulu sama, harus debat dulu sama orang tua, dan dia berkata kayak gini, gak usah terlalu fanatik, nanti gak ada yang mau sama kamu. So sad. Kita nggak bisa ngomong sama orang tua, jangan sok tahu sama Allah. Ini kata Allah begini, nggak bisa. Orang tua yang kayak tadi ini udah dikembalikan. Gimana anak kita? Lalu kalau misalnya ini ngomongin tentang ini, deketin emak kita. Dia sukanya apa? Makanannya apa? Sesekali pas datang, kita yang paling gampang tahu emak kita sukanya apa. Emak-emak biasanya kalau nggak baju, duit, emas,
Yang berat-berat ya, wah bang aneh bang. Kalau ada gitu aneh duluan bang, aneh buat aneh gitu. Kasih yang dia suka. Pas dia udah kasih suka, mak kan suka ini kan, beliin ya. Apaan ya, makasih. Mak kalau suruh milih, mak suka emas, sama emak milih yang satu emas, yang satu kebahagiaan saya. Emak akan pilih mana? Emas apa kebahagiaan? Ya emas lah. Ya kebahagiaan kamu lah. Kemungkinan orang tua akan bilang, oh, lu emak kalau sampai harus sekarang banting tulang orang yang dibanting, emak kasih buat kebahagiaan lu mak. Kan begitu. Pasti orang tua kita kebahagiaan. Mak, kalau emak bilang kayak gitu, izinkan ayah bahagia dengan cara menyelamatkan emak di surga. Kok bisa? Gimana cara nyelamatinnya? Dengan ayah menjadi orang yang taat sama Allah. Begitu. Biar orang tua tahu kita melakukan ini karena kita sayang. Karena kalau orang tua nggak kayak gitu, loh, tapi kan kayak gitu jadi fanatik. Fanatik kayak gimana, mak? Mohon maaf, mak. Emang disuruhnya begini kan di dalam Al-Quran. Wah itu kan kata orang-orang, enggak mah kata Al-Quran baru saya sebutin. Yang benernya kayak begini, emang harus longgar-longgar. Karena kalau kata terlalu nggak ada yang dapat, insya Allah mak. Kan doa mah makbul. Emang mah doain saya biar ada yang nggak dapat. Gitu balikin lagi ilmu taiji master. Jangan abis dihajar sama orang tua bingung jawabnya. Lah emang mah doainnya begitu. Kan mah doainnya biar saya ada yang dapat kan. Sama kita bingung dah. Ya iya tapi jangan fanatik. Iya mah orang nggak fanatik. Ini kata Al-Quran begitu. Kan ikutin Al-Quran mah. Ikutin Al-Quran ayah jadi anak soleh, mah dapat pahala. Iya lah, jadi gitu. Enggak, tinggalin. Jangan banyak debat, kan besok lagi kasih lagi emas lagi. Mak, ada emas mak bagi kebahagiaan. Udah. Lama-lama terus kan sambil bercanda. Mak kita juga ada. Udah terserah lu dah. Gitu balik. Ada udah ngalamin kayak gitu. Ya. Allah a'lam bishawab.